Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 307. Chen-Che, aku tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Aku sudah merencanakannya. Jika ratusan orang Qiang datang, apapun yang terjadi, kerusakan yang ditimbulkan akan terbatas. Aku bisa mengendalikannya sendiri. Secara tidak langsung itu bisa menahan Gao Qi untuk mempersulit dirimu, maka masalah besarmu akan terpecahkan. Tapi sekarang, Chu Zengyi menggaruk kepalanya, terlihat sangat malu. Ya, titik awalnya bagus, tapi ada banyak kendala saat benar-benar diterapkan. Ratusan orang berubah menjadi ribuan. Variabel ini cukup besar. Chen-Che mengerutkan kening dan mengetukkan jarinya dengan ringan ke meja, tetapi pikirannya sedikit tenang. Orang suku Qiang, itu adalah nama yang dia dengar berkali-kali sejak perjalanan waktu. Dinasti Zhou agak mirip dengan dinasti-dinasti di kehidupan sebelumnya, tetapi hal yang sama tidak persis serupa. Di dunia masa lalu, 5 suku Hustis barbar juga merupakan keberadaan yang sangat jahat. Orang Han diperlakukan seperti domba berkaki dua dan diburu serta dibunuh oleh orang barbar sesuka hati. Hal yang sama berlaku untuk orang suku Qiang. Setiap tahun, atau bahkan setiap bulan, penduduk biasa dinasti Zhou ditangkap oleh orang Qiang. Setelah menjadi kepala polisi selama lebih dari setahun, Chen-Che telah menerima laporan ratusan kasus orang hilang di kota Xinyu. Kebanyakan dari mereka adalah pemburu yang pergi ke pegunungan untuk berburu, atau dokter yang mengumpulkan tumbuhan obat di hutan. Namun, ada juga beberapa yang diculik saat berjalan di jalan resmi. Ketika Chen-Che mengetahui masalah ini sebelumnya, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki dan melacak mereka, tetapi orang-orang Qiang datang dan pergi dengan cepat. Sulit untuk melacak mereka di pegunungan dan hutan, dan bahkan jika mereka bisa dilacak, itu mungkin sangat sulit untuk ditangani. Selain itu, ada banyak hal yang harus dia lakukan, dan setelah penundaan berulang kali, Chen-Che belum menemukan cara untuk menghadapi orang-orang suku Qiang. Sampai saat ini, Chu Zengyi sebenarnya membantai suku Qiang untuk dirinya sendiri. Meski beberapa kecelakaan terjadi, dan meski hasilnya di luar kendalinya, Chen-Che tetap merasakan kehangatan di hatinya. Sejak melakukan perjalanan melintasi waktu, Chen-Che telah mendapatkan banyak teman dekat. Di antara mereka, Wang Hongwen dan Qiu Bailu adalah perwakilannya. Di antara mereka yang seumuran, Chen Xiaobing dan Tong Dalei adalah yang paling populer. Hanya saja Chen-Che baru saja bertemu dengan Chu Zengyi. Mereka baru saja minum dan hampir membiarkan seekor harimau memakannya, karena kesalahpahaman memulai jalan yang tidak dapat diubah. Sekarang, dia sebenarnya akan membantai seluruh suku Qiang untuk mengalihkan konflik antara Gao Qi dan Chen-Che serta desa Chenjia. Chen-Che harus mengatakan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan gagasan tersebut. Cara terbaik untuk mengalihkan konflik internal adalah dengan memiliki musuh pihak ketiga. Jika garis ideal Chu Zengyi berkembang, Gao Qi sekarang akan menurunkan pasukannya untuk menghadapi orang-orang Qiang. Namun sayang perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan Tuhan. Manusia hanya bisa berencana, namun hasilnya tetap ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jumlah orang Qiang meningkat beberapa kali lipat secara misterius. Gao Qi juga mendapatkan nilai lebih di hati Chen-Che. Ini selangkah lebih maju. Dengan penambahan dua variabel ini, segalanya telah melampaui ekspektasi awal. Menarik napas dalam-dalam, Chen-Che berdiri dan membungkukkan badan, memberi hormat pada Chu Zengyi. Chu Zengyi menghentikannya dengan cepat, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tiba-tiba begitu sopan? Aku yang salah memprediksi. Aku tidak pantas mendapatkan hadiah seperti itu. Saudara Chu, beraninya aku menyalahkanmu. Aku sangat mengagumimu karena selalu memikirkanku. Jumlah orang Qiang telah bertambah. Ini bukan kesalahan Saudara Chu. Tolong jangan salahkan dirimu sendiri, Saudara Chu. Ada sesuatu yang lain mengenai Gao Qi. Hah? Ada apa dengan Gao Qi? Chu Zengyi tiba-tiba teralihkan dari topik. Sejujurnya, saya baru saja kembali dari ibu kota provinsi. Chen-Che disela sebelum dia selesai berbicara. Chu Zengyi menatapnya dengan heran dan bertanya. Kamu pergi mencari Gao Qi. Apa yang kamu lakukan dengannya? Mungkinkah kamu ingin berdamai dengannya? Ini,
saudaraku, jika kamu bisa menanggung rasa malu ini, aku turut berbahagia untukmu. Meski agak memalukan, setidaknya itu bisa membantu desa, atau bahkan seluruh kota untuk berkembang, tapi, itu akan membutuhkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Chen Ce menggelengkan kepalanya, menunjuk ke noda darah di tanah yang belum mengering, dan berkata, Saudara Chu tidak tahu apa-apa. Kemarin malam, saya, dan ketiga istri saya diserang lagi, dan kami semua hampir mati. Apa? Chu Zengyi tiba-tiba berdiri, siapa yang berani? Ketika Chu Zengyi menyelinap masuk, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Chen Ce dan yang lainnya. Dia tidak menyangka seseorang akan begitu berani tadi malam. Chen Ce melambaikan tangannya padanya, Saudara Chu, jangan khawatir, saya telah mengeksekusi para penjahat itu di tempat. Mereka adalah orang asing yang cakap yang dikirim oleh Gao Qi. Salah satu dari mereka berlatih seni bela diri luar dan tubuhnya kebal, dan salah satunya lagi berlatih ilmu pedang, kekuatannya juga luar biasa. Kekuatan Yao Er tidak kalah dengan Saudara Chu, jadi dia bisa mengimbanginya. Yang paling menakutkan adalah orang ketiga. Dia bisa mengendalikan semua jenis ular berbisa. Saat kami istirahat tadi malam, 100 atau 200 ular berbisa merayap masuk dari balok ke dalam rumah. Mereka sangat banyak sehingga jika saya tidak memiliki banyak hewan peliharaan di rumah dan sangat waspada, satu gigitan akan menyebabkan Saudara Chu tidak akan pernah melihat saudaramu ini lagi. Chu Zengyi menarik napas ketika mendengar ini. Dia melihat sekeliling dan merasakan perasaan menakutkan dari 100 atau 200 ular berbisa. Meskipun dia melihat Chen Ce aman dan sehat, dia masih bisa membayangkan bahayanya saat itu. Sialan, pencuri Gao Qi ini benar-benar pantas dibunuh, dia pantas dibunuh. Chu Zengyi menamparkan meja. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sebutir pasir pun dari mata dan tangannya sendiri. Saudara Chu, jangan khawatir. Gao Qi dan bahkan seluruh keluarganya telah saya musnahkan, itu terjadi tadi malam. Chen Ce juga menceritakan kisah bagaimana Ling membunuh ular tersebut, dan bagaimana Luo Sanshan melakukan sebaliknya, mencegat ular berbisa musuh untuk digunakan sendiri, dan menggunakan ular berbisa tersebut untuk berhasil membunuh keluarga Gao Qi. Chu Zengyi telah mengorbankan hati dan jiwanya untuknya, dan Chen Ce benar-benar tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya tentang hal semacam ini. Lagi pula, dia adalah saudara iparnya, jadi dia adalah anggota keluarga sendiri, dan karakternya tidak bisa dikatakan apa-apa. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Chu Zengyi tertawa, terus menggebrak meja, dan mengajak Luo Sanshan dan Qiyu Yaoer masuk. Dia mengira mereka sedang bertengkar. Melihat mereka masuk, Chu Zengyi mengacungkan jempolnya, luar biasa, kalian berdua bersaudara, kalian benar-benar pahlawan di kalangan wanita. Sebelumnya, saya hanya mengagumi seni bela diri saudari saya, tetapi saya tidak melihat wanita lain sama sekali. Metode saudari Sanshan dalam mengendalikan binatang, 3 harimau dikendalikan dengan patuh oleh saudari Sanshan, dan beberapa ular berbisa tentu saja tidak menjadi masalah. Lebih penting lagi, ketika metode ini digunakan, kematian keluarga Gao Qi tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika detektif dari ibu kota datang, mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Hahaha, luar biasa, sungguh luar biasa. Saudara Chen, kamu seharusnya sangat bangga, hahaha. Luo Sanshan dan Qiyu Yaoer tersipu mendengar pujiannya dan pergi menyiapkan makanan dengan gembira. Hanya saja mereka tidak menyiapkan banyak anggur wine, mereka hanya memiliki sisa 1 atau 2 toples anggur. Lagi pula, mereka masih memiliki hal penting untuk dibicarakan, jadi tidak bisa minum dan mabuk. Chu Zengyi juga tahu bahwa masalah ini penting dan tidak memaksanya untuk minum. Dia hanya mengagumi keberanian Chen Ce. Bagaimanapun, itu adalah pembunuhan seorang pejabat tinggi. Pasti akan menimbulkan kehebohan besar di Istana Kekaisaran, dan di seluruh ibu kota negara bagian, akan menjadi topik pembicaraan yang hangat dan bergelombang. Dia bahkan lebih kagum dengan metode Luo Sanshan. Jadi bagaimana jika orang yang meninggal adalah pejabat wakil prefek? Mereka tidak dapat mengetahui siapa pelakunya, dan kematian mereka akan sia-sia. Masalahnya harus kembali ke orang-orang suku Qiang. Merekalah masalah besar sesungguhnya sekarang. Chen Ce bertanya, Saudara Chu, menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Ce cukup tenang. Meskipun orang-orang Qiang kuat, mereka hanya memiliki sedikit lawan di pegunungan dan hutan. Tapi yang kita mainkan sekarang adalah pertahanan. Jika orang Qiang berani datang,
Chen Ce tidak akan sungkan mengubur mereka. Pasukan Qiang berhenti jarak setengah mil dari kota Xinyu. Menurut saya, mereka berencana mengumpulkan informasi sebelum mengambil tindakan. Saya harus mengatakan bahwa pemimpin suku Qiang ini masih orang yang sangat cerdas, jadi orang seperti itu akan lebih sulit dihadapi. Agak tidak realistis mengandalkan kekuatan Anda dan saya untuk melawan. Menurut saya, prioritas utama adalah segera mengirim orang ke ibu kota provinsi untuk meminta bantuan. Yang terbaik adalah langsung mencari Gao Qi. Begitu Anda sampai di sana, Anda bisa berpura-pura tidak tahu bahwa dia sudah mati, dan lolos begitu saja dari dugaan tersangka. Kedua, masalah ini sebenarnya mengharuskan mereka mengirim pasukan. Ini mungkin tugas pasukan tentara Chengzu setelah kematian Gao Qi. Kata-kata Chu Zengyi memasuki hati Chen Ce, karena dia juga berpikir demikian, dan dia tidak lagi ragu-ragu dan meminta Qiu Yaoer untuk memanggil Chen Xiaobing, Tong Dalei, Yu Li dan pasukan tempur utama lainnya. Segera, semua orang tiba seperti yang dijanjikan, termasuk Qiu Bailu dan Wang Hongwen. Mereka datang tanpa diundang. Di saat yang sama, mereka juga ingin tahu bagaimana Chen Ce membunuh Gao Qi di ibu kota provinsi. Masalah Gao Qi telah diselesaikan. Chen Ce pertama-tama memberi mereka kepastian. Wang Hongwen tersenyum pahit dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Qiu Bailu tertawa, bertepuk tangan dan berkata, ini sangat menyegarkan. Ini benar-benar memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Saya khawatir Gao Qi tidak akan tahu tangan siapa yang membuat dia mati. Senang, bahagia, hahaha. Chen Ce ingin memberitahunya bahwa Gao Qi tahu siapa yang membunuhnya, karena Gao Qi melihat Chen Ce di saat-saat terakhir. Tapi dia terlalu malas untuk merusak kesenangan dan keanggunan Qiu Bailu. Saya memanggil semua orang ke sini sangat larut hari ini, terutama karena saudara Chu membawakan saya berita luar biasa. Orang-orang suku Qiang telah turun gunung. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang kepercayaan, jadi Chen Ce tidak menyembunyikan apapun dan secara langsung mengungkapkan rencana yang sudah dijalankan Chu Zengyi untuk menengahi konflik Chen Ce dan Gao Qi, menggunakan orang-orang Qiang sebagai karung tinju pihak ketiga, dengan menghancurkan salah satu suku Qiang mereka. Setelah mendengar perbuatan Chu Zengyi, semua orang berdiri dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chu Zengyi atas tindakan lurusnya. Saudara Chu sudah bertindak benar. Saya tidak akan pernah bisa mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Jika saudara Chu meminta melakukan apapun di masa depan, saya tidak akan pernah ragu melakukannya. Chen Xiaobing dan Tong Dalei sama-sama terkejut dan berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka Chu Zengyi begitu baik. Agar Chen Ce tidak memberontak dan menempuh jalan yang tidak bisa kembali, dan agar desa Chenjia tidak berakhir dalam situasi putus asa, dia dengan tegas memimpin orang ke pegunungan, dan memusnahkan suku Qiang, memenggal kepala mereka, membuat tumpukan jingguan, untuk memancing orang Qiang turun gunung. Bahkan Wang Hongwen, Qiu Bailu dan lainnya mengagumi prestasi seperti itu. Wang Hongwen dapat dianggap sebagai orang yang relatif bertele-tele, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan memberi Chu Zengyi hadiah besar sebagai ucapan terima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk desa Chenjia. Bahkan Wang Hongwen yang biasa bersikap formal dan bertele-tele, tidak memiliki simpati sedikit pun terhadap orang-orang Qiang. Ketika Qiu Bailu mendengar bahwa Chu Zengyi memenggal kepala anggota suku Qiang dan menjadikannya tumpukan kepala manusia jingguan, dia bahkan bersorak tangan dan bertepuk tangan. Tong Dalei, Chen Xiaobing dan yang lainnya memiliki kekaguman tertulis di wajah mereka. Bagi mereka, ini memang suatu prestasi yang tak tertandingi, karena mereka sebenarnya telah hidup di antara legenda menakutkan orang Qiang sejak mereka masih muda. Bab 308. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan kota Xinyu ini sejak kecil, masyarakat Qiang akan selalu menjadi kenangan menakutkan yang tidak bisa dihapuskan. Ambil contoh Tong Dalei dan Chen Xiaobing. Sejak mereka masih kecil, orang dewasa telah menggunakan orang Qiang untuk menakut-nakuti mereka. Legenda mengerikan tentang suku Qiang sudah diketahui semua orang. Meski ada kecurigaan terhadap rumor yang beredar, legenda bahwa orang Qiang mengkanibal orang, bahkan memasak orang menjadi berbagai makanan lezat, dan terutama suka menangkap anak-anak untuk dimakan bukannya tidak berdasar. Faktanya, apalagi Tong Dalei, bahkan ayahnya, kepala desa tua Tong, memiliki legenda Qiang yang tak terhitung jumlahnya ketika dia masih muda. Meskipun legenda orang Qiang berbeda di setiap generasi dan telah diperbarui secara serius,
tidak peduli legenda generasi mana yang orang Qiang adalah iblis jahat yang melakukan segala jenis kejahatan, perampokan dan kanibalisasi orang adalah cerita klasik yang tidak akan pernah terlupakan. Oleh karena itu, fakta bahwa Chu Zengyi dapat membawa 50 orang ke pegunungan untuk membunuh semua suku Qiang, dan kemudian menggunakan kepala mereka untuk membangun Jingguan, dianggap sebagai keajaiban oleh Chen Xiaobing dan Tong Dalei. Bagaimanapun, ini adalah prestasi mengerikan yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka, apalagi dilakukan. Ini bisa disebut keajaiban. Mereka selalu mendengar tentang betapa hebatnya orang-orang Qiang, merampok rumah dan kereta, membunuh dan merampok orang, dan melakukan segala jenis kejahatan. Sekarang dia dibunuh oleh Chu Zengyi, dan semua kepala orang dibuat menjadi tumpukan Jingguan. Semua orang mengira ini sangat mengagumkan dan keren. Chu Zengyi sedikit tersipu setelah dipuji oleh semua orang. Dia berdiri dan mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke segala arah, jangan menyanjung saya. Saya tidak banyak berpikir saat itu. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah konflik antara Chen Ce dan desa Chenjia dengan Gao Qi. Tapi siapa sangka Gao Qi sudah mati, dan tindakan saya sepertinya menimbulkan reaksi keras dari orang-orang Qiang. Mereka mengirimkan lebih banyak orang daripada yang saya bayangkan. Ini di luar prediksi dan kendali saya, dan kemungkinan besar mereka akan membunuh semua orang. Itu akan membawa bencana, dan jika kalian terus menyanjung, saya akan merasa malu. Wang Hongwen menggelengkan kepalanya dan membalas, satu kode adalah kode lainnya. Jenderal Chu melenyapkan kerugian pada rakyat dan memusnahkan suku Qiang. Ini adalah suatu prestasi. Adapun serangan balik rakyat Qiang, sudah dapat diduga, bahkan jika Anda tidak melakukannya, tidak menyerang dan membunuh mereka, suku mereka, menurut hukum waktu, orang-orang Qiang seharusnya sudah kembali menyerang kita dalam beberapa tahun terakhir. 60 tahun telah berlalu, mereka dengan tergesa-gesa berpikir untuk membunuh orang dan turun gunung, bahkan tanpamu, hanya masalah waktu sebelum mereka turun gunung. Qiu Bailu menepuk bahu Chu Zengyi dan berkata sambil tersenyum, Wang tua benar, kamu mungkin telah menyodok sarang lebah mereka, setidaknya beritahu kita bahwa mereka akan turun gunung sekarang, jadi kita dapat mengambil tindakan pencegahan, jika tidak, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan mereka lakukan ketika saatnya tiba, mereka hanya akan menjadi pencuri selama 1000 hari, bagaimana kita bisa waspada terhadap pencuri selama 1000 hari. Chen Ce juga mengangguk dan berkata, itulah alasannya. Sekarang mari kita nyalakan tong mesiu ini. Selama kita menanganinya, kita dapat memiliki kedamaian lagi selama beberapa dekade. Tetapi seperti yang dikatakan Saudara Chu, masalah ini bukanlah kesalahan desa Chenjia kita. Untuk melawan mereka, tentara Chengzu harus didatangkan. Gao Qi sudah mati, tapi prefektur belum mati. Itu adalah tanggung jawabnya untuk mengurus masalah ini. Jadi, Dalei, kamu harus membawa beberapa saudara dan berangkat semalaman untuk menemui prefek Xiang, meminta bantuan. Tong Dalei berdiri, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Jangan cemas. Chu Zengyi mengeluarkan surat yang telah dia tulis sejak lama, bawa surat ini dan berikan kepada Hakim Xiang. Selain itu, saya mengirim beberapa saudara yang akan pergi bersama Anda untuk bersaksi, kalau-kalau ada di antara mereka yang tidak percaya. Ini adalah asuransi ganda. Jika Xiang Xiong tidak mengirim seseorang ke sini, maka dia akan sia-sia. Tong Dalei tidak tinggal lebih lama lagi. Meski sudah larut malam, urusan militer sangat mendesak, jadi dia membawa beberapa orang ke ibu kota provinsi untuk meminta bantuan. Untuk mempercepat waktu, Tong Dalei dan yang lainnya semua menunggang kuda. Tentu saja, senjata juga harus dilengkapi. Setiap orang membawa panah dan 5 anak panah, sehingga meskipun mereka bertemu musuh, mereka dapat menjatuhkan musuh dengan anak panah tersebut dengan cepat, kemudian bisa berhasil melarikan diri. Pada saat yang sama, di kelas senjata Chen Jiachun, panah tempat tidur otomatis pertama telah dibuat dan menunggu Chen Ce melihat hasilnya. Lebih baik memilih hari daripada menyerangnya. Saudara Chu, Dekan Wang, Saudara Qiu, tolong berikan beberapa saran tentang senjata baru di kelas senjata kita. Chen Ce memberi perintah, dan selusin orang kuat keluar mengangkat panah tempat tidur yang berat. Itu diangkut keluar dari kelas senjata dan dikirim ke taman bermain akademi. Di tengah malam, taman bermain itu dikelilingi oleh 20 lentera angin besar yang tergantung di udara. Meski penerangannya tidak seterang siang hari, pemandangan di taman bermain itu masih bisa terlihat dengan jelas. Xiao Zuang sedang sibuk mendebak berbagai data panah tempat tidur,
di sudut taman bermain yang jaraknya 100 langkah, barisan target dipasang. Sayangku, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak tidur di tengah malam, kamu akan menimbulkan masalah lagi. Senjata macam apa itu? Kelihatannya sangat mendominasi. Keluarga tuan kita diserang 2 hari lalu, dan hari ini dia memamerkan senjata semacam ini. Apakah ini untuk menakut-nakuti para penyerang yang tidak tahu harus mulai dari mana? Para siswa juga terganggu oleh kebisingan yang sangat besar dan tidak bisa tidur, sehingga mereka turun untuk menyaksikan kemeriahan tersebut. Chen Ce tidak menghentikan mereka, melainkan meminta He Zong untuk mengatur mereka dan berdiri di kedua sisi taman bermain untuk menyaksikan kegembiraan. Segera setelah itu, suara langkah kaki yang rapi terdengar di jalan desa. Itu adalah 500 tentara rekrutan desa Chenjia yang sedang menepi. Ada lebih dari 200 siswa di taman bermain, namun masih terlihat kosong. Namun setelah ada 500 orang lagi, keadaan menjadi benar-benar berbeda. Terlebih lagi, penduduk desa yang menerima kabar tersebut pun merangkak turun dari tempat tidurnya untuk menyaksikan keseruan tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi penduduk desa dapat mengetahui dari suara keras yang dibuat Chen Ce, bahwa sesuatu yang besar jelas sedang terjadi. Oleh karena itu, baik mereka penenun atau petani ulat sutra, mereka semua keluar untuk menyaksikan keseruan tersebut. Para pengawal mengorganisir massa untuk menonton dengan tertib untuk menghindari desak-desakan. Untungnya, para siswa, tentara Chen Jiajun, dan penduduk desa semuanya patuh, dan pada dasarnya tidak ada orang yang melanggar perintah. Ribuan orang mengepung taman bermain, menunggu dengan tenang hingga Chen Ce berbicara. Setelah semuanya siap, Chen Ce berjalan ke platform tinggi dan memegang speaker besar darurat di tangannya. Speaker tersebut terbuat dari 2 lapis kertas murbei dan sangat tebal. Sudut-sudutnya ditutup dengan pasta. Jadi tidak takut mereka berantakan. Chen Ce berdiri di platform yang tinggi. Chen Ce tidak panik sama sekali. Setelah mengalami banyak hal, hati Chen Ce menjadi lebih kuat. Penduduk desa, teman-teman pelajar mahasiswa, tentara pengawal desa Chenjia, saya Chen Ce. Setelah jeda, Chen Ce melanjutkan dengan suara tenang, maaf memanggil kalian begitu larut, tetapi ada sesuatu yang masih perlu kalian ketahui, dan hal ini adalah, kita sedang bersiap untuk berperang. Wow, ibarat setetes air dingin yang jatuh ke dalam panci berisi minyak mendidih. Kata-kata Chen Ce segera menimbulkan gelombang kegembiraan dan menggemparkan semua orang yang hadir. Berperang. Dengan siapa kita berperang? Aku baru saja mengatakan sesuatu telah terjadi. Benar saja, tapi dengan siapa kita akan berperang? Apakah kita akan melawan tentara Chengsu? Tampaknya Tuan Gao tidak akur dengan tuan kita akhir-akhir ini. Apa maksudmu dengan itu? Bajingan si Gaoki itu ingin tuan kita memenuhi pajak tahunan sebesar 90% dari pajak penduduk desa. Kenapa dia tidak mati saja? Kita semua membaca buku orang bijak. Siapa yang tidak tahu bahwa pajak 90% itu disebabkan oleh operasi ilegal mereka? Jika mereka ingin bertarung, kita akan bertarung. Apakah kita masih takut pada mereka? Para siswa sangat antusias, dan dalam pertarungan mereka seperti anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Tentara pengawal desa Chenjia tidak berkomentar apapun, meski baru berlatih hampir sebulan, disiplin para Chen Jiajun ini sudah sangat ketat. Sekarang dibandingkan dengan disiplin siswa yang berisik seperti sekawanan bebek, sisi tentara Chen Jiajun setenang batu, tanpa pelanggaran sama sekali, dan tidak ada perubahan suasana hati yang besar di wajah para prajurit dalam sebuah pertarungan. Tentara Chen Jiajun mampu mengatasi tantangan tersebut dengan baik. Tidak mungkin, semua orang di tentara Chen Jiajun akan menerima pelatihan cuci otak setiap hari, dan kesetiaan kepada desa Chenjia dan perintah Chen Ce telah terukir dalam di benak mereka. Lebih penting lagi, perlakuan yang diberikan Chen Ce kepada mereka sangat baik. Tidak hanya mereka makan dengan baik dan tidur nyenyak, mereka juga punya cukup uang untuk dikirim pulang kepada keluarga mereka. Dapat dikatakan bahwa ketika satu orang bertugas sebagai tentara, seluruh keluarga mendapat manfaat. Harap tenang. Setelah para siswa berdiskusi sebentar, Chen Ce memberi isyarat kepada mereka untuk diam. Para siswa juga sangat perhatian, dan segera menurut dan berhenti membuat keributan, dan terus menatap Chen Ce. Chen Ce menggunakan pengeras suara dan berkata dengan lantang, Anda salah menebak. Musuh kita bukanlah tentara Chengsu. Musuh kita datang dari pegunungan. Mereka telah menjarah dan membunuh,
dan mereka memperlakukan kita seperti domba berkaki dua. Orang Qiang. Ya, Anda tidak salah dengar, orang-orang Qiang telah turun gunung, dan mereka telah mengorganisir pasukan besar untuk menyerang desa-desa di sekitar kita, dan bahkan kota-kota sekitarnya. Seluruh tempat sunyi, hanya suara pengeras suara Chen Ce yang bergema. Setelah beberapa saat, diskusi yang lebih keras pun terjadi. Orang Qiang turun gunung. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana orang Qiang masih bisa turun gunung? Bukankah mereka sudah terdorong jauh ke dalam pegunungan dan tidak berani untuk keluar? Omong kosong, orang-orang Qiang bodoh ini tidak pernah berhenti. Masing-masing dari mereka akan turun gunung dan menangkap kita dan membawa orang-orang ke pegunungan. Sepupuku menghilang di pegunungan tahun lalu. Hanya satu sepatunya yang tersisa di tempat kejadian. Upacara kedewasaan orang Qiang adalah menculik orang Zhou dan membawa mereka kembali untuk disembelih dan dimasak. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah dirampok oleh mereka. Sialan, bajingan Qiang sialan, beraninya mereka. Beraninya mereka turun gunung. Bunuh semua orang Qiang. Iblis-iblis ini, mereka turun gunung. Apa yang harus kita lakukan? Kudengar orang Qiang punya 3 kepala dan 6 tangan. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, kan? Brengsek, siapa yang memberitahumu bahwa orang Qiang memiliki 3 kepala dan 6 tangan? Orang-orang Qiang itu biadab. Mereka tinggal di pegunungan. Mereka memiliki kecerdasan yang rendah dan berperilaku seperti binatang. Meski lincah, mereka tidak memiliki senjata yang canggih. Jika kita ingin melawan mereka, kita masih memiliki peluang untuk menang. Siswa masih menjadi kekuatan utama diskusi. Meskipun tentara Chen Jiajun juga terkejut, dan para prajurit juga memiliki keinginan untuk berbicara, tetapi di bawah pengawasan pemimpin pasukan mereka, tidak ada yang berani berbicara dengan santai. 2 hari yang lalu, si kembar 3 secara tidak sengaja memasuki kamp tentara pengawal desa Chenjia dan kemudian membius mereka. Masalah ini disebutkan berulang kali di internal tentara desa Chenjia. Kapten dan pemimpin pasukan menamparkan meja dan mengutuk 18 generasi dari 3 bersaudara. Sekali lagi, ini juga membuat moral militer tentara Chen Jiajun lebih terkonsentrasi dan membuat semua orang memahami beberapa kebenaran. Keberadaan mereka adalah untuk melindungi Chen Ce dan desa Chenjia. Mereka adalah jiwa desa dan orang suci pelindung desa Chenjia. Sekarang, desa tersebut berada dalam masalah, dan orang-orang Qiang yang sangat jahat akan menyerang. Setiap prajurit Chen Jiajun tidak takut, tetapi memiliki kegembiraan yang bergejolak. Bab 309. Semua prajurit Chen Jiajun adalah penduduk desa sekitar. Mereka memiliki ciri-ciri tertentu, seperti jujur dan pekerja keras. Mereka mungkin tidak memahami apa itu loyalitas, namun mereka tahu apa artinya dibayar untuk melakukan sesuatu. Chen Ce memberi mereka gaji militer setiap bulan dan memberi mereka makan daging setiap hari. Dia tidak pernah membayar kembali Chen Ce atau desa Chenjia. Adapun melatih mereka setiap hari. Ayo, hadiah apa itu? Menurut mereka, hal itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang diberikan desa Chenjia kepada mereka. Bahkan mereka menganggap pelatihan tentara pengawal Chen Jiajun untuk mereka adalah semacam pembinaan teknis, seperti membayar mereka untuk mempelajari suatu teknologi. Sama seperti jika Anda belajar menjadi seorang tukang kayu atau pandai besi, bahkan menjadi pelayan atau magang, Anda sedang mempelajari sebuah kerajinan untuk mencari nafkah. Namun bedanya, sebagai tentara di Chen Jiajun, Anda tidak hanya bisa mempelajari keterampilan, tetapi juga mendapatkan gaji militer dan makan daging setiap hari. Namun bisakah Anda mendapatkan perlakuan seperti ini jika Anda belajar menjadi tukang kayu dan bekerja sebagai juru tulis? Sebagai seorang pekerja, yang paling bisa kamu lakukan adalah makan bersama. Tanpa kerja keras 3-5 tahun, tidak ada peluang. Terlebih lagi, mereka harus dipukuli dan diberi pelajaran, yang tidak menunjukkan martabat sama sekali. Sebagai seorang prajurit di desa Chenjia, meskipun terkadang Anda akan dilatih dan dihukum, itu karena Anda belum memenuhi standar dan gagal menyelesaikan tugas, bukan karena Anda diincar, apalagi oleh instruktur dan kapten yang menetapkan aturan. Segala sesuatu di kamp militer transparan. Anda harus mengantri untuk makan, dan Anda harus mengantri untuk mandi. Baik pemimpin regu maupun kapten senior semua harus mengantri. Selain itu, tim juga membagikan pakaian, pakaian musim semi, pakaian musim gugur, pakaian musim dingin, kain tebal, pakaian hangat, dan sepatu.
Setiap orang diberikan 3 pasang sepatu sekaligus, sepatu tentara bersol berlapis. Banyak orang diam-diam mendiskusikannya, dan topik diskusinya adalah, Desa Chenjia sangat baik kepada mereka, tetapi mereka tidak membiarkan mereka melakukan apapun. Mereka telah mengambil keuntungan dari Tuan. Beberapa orang bahkan menemui kapten mereka secara khusus dan meminta mereka mengatur beberapa hal untuk mereka lakukan, seperti membantu penduduk desa memetik daun murbei dan lain-lain. Orang-orang ini sangat jujur. Mereka mengira telah mengambil keuntungan besar. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka selalu merasa bersalah pada Chen Che dan desa Chenjia. Tentu saja permintaan ini ditolak dengan tegas. Kapten menyuruh mereka untuk fokus saja pada latihan dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Dia juga mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada tuan dan desa, dia pasti akan memanggil mereka, agar mereka bisa menikmati melakukan semuanya dengan ketenangan pikiran. Meski begitu, bagaimana para prajurit bisa menikmatinya dengan tenang? Baru sekarang, ketika Chen Che menarik mereka semua untuk membicarakan tentang orang-orang Qiang yang turun gunung, para prajurit ini menjadi bersemangat, karena mereka tahu bahwa kesempatan telah tiba, kesempatan untuk membayar kembali tuan mereka dan desa telah tiba. Mereka semua adalah laki-laki dari desa terdekat. Mereka besar di sini, dan tentu saja mereka telah mendengar banyak legenda tentang orang Qiang. Meski mereka tidak berisik seperti siswa di akademi, hati mereka malah lebih panas dibandingkan siswa. Jika bukan karena disiplin yang ketat, jika bukan karena mata pemimpin pasukan yang menekan mereka, para prajurit ini pasti sudah lama melompat dan bersorak. Musuh akhirnya tiba di sini. Orang Qiang kuat. Jadi apa? Apakah berapa putaran tembakan ledakan yang dapat Anda tahan? Berapa banyak gelombang serangan panah tangan otomatis yang bisa dia tahan? Para prajurit sangat bersemangat untuk berperang melawan orang-orang Qiang, untuk membuktikan bahwa mereka tidak menyia-nyiakan budidaya tuan dan desa mereka, dan bahwa uang di desa tidak terbuang percuma. Chen Che memberi mereka waktu 2 menit untuk melampiaskan emosinya dengan bebas dan membiarkan mereka mencerna berita tersebut. Di saat yang sama, ia juga bisa mengamati reaksi semua pihak. Para siswa sangat marah dengan hal ini. Meskipun beberapa orang takut pada orang Qiang, kebanyakan dari mereka bersemangat dan memiliki keinginan yang kuat untuk membalas dendam. Banyak dari mereka memiliki kerabat yang dibunuh oleh orang Qiang, dan mereka mengertakkan gigi dengan kebencian setiap kali nama orang Qiang disebutkan. Adapun penampilan tentara Chen Jiajun, Chen Che bahkan lebih senang. Kedisiplinan mereka secara keseluruhan membuat Chen Che sangat puas. Yang lebih memuaskan adalah semangat juang yang kuat yang mereka tunjukkan secara kolektif bukan karena lawannya, yang membuat Chen Che sangat senang. Tahukah Anda, pelatihan tentara pengawal Chen Jiajun hanyalah orang awam, yaitu Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya. Mereka bukanlah instruktur yang baik dan profesional, instruktur seni bela diri adalah Qiu Yaoer dan yang lainnya. Sedangkan yang bertanggung jawab atas tim dengan basis manajemen kecil dan lainnya dipromosikan dan dipilih dari antara mereka. Namun Chen Che tidak menyangka bahwa pasukan yang dilatih oleh tim akar rumput semacam ini akan sangat mumpuni. Meski efektivitas tempurnya belum terverifikasi, semangat militernya sudah ditempa, dan semangat patriotisme mereka sudah bisa diharapkan di masa depan. Adapun penduduk desa yang menyaksikan kegembiraan jauh di luar, mereka lebih meyakinkan Chen Che. Penduduk desa mengutuk mereka semua ketika mereka menyebut orang Qiang. Bahkan para wanita mengancam akan menghancurkan orang Qiang menjadi abu. Persatuan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun mereka tidak memiliki kekuatan militer yang kuat, dukungan dan hati ini sudah cukup. Teman-teman siswa, tentara, penduduk desa, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak detail tentang bahaya orang Qiang. Semua orang di sini telah mendengar tentang reputasi orang Qiang sejak kita masih muda. Di sini, saya hanya ingin mengatakan beberapa statistik. Ini adalah hal-hal yang baru saya pelajari ketika saya menjadi petugas polisi. Tahun ini saja, 108 orang dirampok oleh orang-orang Qiang. Tahun lalu, hampir 200 orang hilang. Kecuali orang Qiang, tidak ada yang akan melakukan ini lagi. Tahun sebelumnya, hampir 400 orang di seluruh desa dekat Gunzu dijarah oleh orang-orang Qiang. Tidak ada seorang pun, pria atau wanita, tua atau muda, yang selamat, dan mereka semua dibunuh. Dan yang ini, bernama Chu Zhengyi, dia adalah petugas serif baru di kota, dan dia juga jenderal yang pernah membela bagian utara dinasti Zhou kita. Dia pernah pergi jauh ke dalam suku Qiang,
dan di salah satu suku kecil, dia menemukan sebuah lubang pembuangan dengan tulang manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalam lubang tersebut. Itu semua adalah tulang orang-orang kita di dinasti Zhou yang telah dijarah, dimasak dan dimakan oleh mereka. Mereka bahkan membuka tutup tengkorak kepala dan memakan otak di dalamnya. Chen Ce mengambil pengeras suara dan dengan jelas menceritakan adegan yang baru saja dibicarakan Chu Zhengyi. Meskipun gambar-gambar ini agak terlalu menakutkan bagi sebagian anak, itu membuat banyak anak takut hingga menangis. Namun Chen Ce tidak berhenti, karena ini adalah sesuatu yang perlu dihadapi secara jujur. Kekejaman rakyat Qiang harus diberitahukan dengan jelas kepada semua orang. Belum lagi yang lainnya, para siswa sendiri begitu bersemangat dengan pemandangan ini sehingga mereka tidak sabar untuk segera bergegas ke medan perang dan membunuh semua orang Qiang sialan itu. Orang-orang Qiang tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Tentu saja, saya juga tidak ingin membiarkan mereka pergi. Sekarang, setidaknya ada ribuan orang Qiang di gunung yang bersiap untuk turun. Kemanapun mereka lewat, mereka tidak akan meninggalkan satu pun yang selamat sama sekali. Jadi, di sini, saya mengusulkan agar anggota keluarga semua orang dipindahkan sementara ke desa Chenjia, sehingga kita dapat menggunakan medan yang menguntungkan untuk menghadapi mereka. Medan desa Chenjia sangat bagus, hanya ada satu gerbang kota, kalau tidak kita harus mengitari gunung dan menerobos dari samping. Tapi gunung itu curam dan sangat sulit untuk didaki. Untuk membentuk kekuatan tempur yang efektif bahkan lebih sulit daripada mendaki ke langit. Bersambung ke bab selanjutnya.